Salsabila dan temen aku Anissa Soleha Z. Yeay. Nah kali ini aku mau cerita tentang hubungan antar pesona aku sama temen aku Lea. Di sini aku udah ada list beberapa pertanyaannya. Nah aku mau ngebacain nomor 1. Seperti apa sih hubungan antar persona di antara kalian? Mulai dari siapa dulu nih? Kira-kira gimana ya? Dari Virya lah. Oke, nah hubungan persona antara aku sama Lea tuh awalnya kan kita tuh beda tuh ya. Aku dari Jawa dan dia dari Padang, Di orang Padang. Sumatera. kan Padang sama Jawa tuh kayak beda banget nggak sih? Beda budaya, beda bahasa, semuanya Banget, beda. Bagaikan utara dan selatan. Nah kan kalau Padang Jawa tuh kayak halus gitu. Kalau Padang tuh kayak tegas gitu. Nah jadi aku ketemu Lea tuh karena dia satu prodi sama aku. Terus Komunikasi satu kelas di semester 1 1. kelas B2. Nah awal mulanya tuh dia kita tuh ada matkul agama. Nah dia tuh kayak lagi presentasi. Nah dia tuh kayak padahal dia kayak kelihatannya kayak kalem, diem, bahkan kayak nggak So pernah kalem benar ya guys. Karena awal Kayak- ketemu ya. kayak nggak pernah ngomong sedikit pun. Tapi pas presentasi Allah dia bagus banget. Aku aja sampai itu sampai naksir sama Malu banget presentasinya iya, dia. Sumpah. Dia bagus banget kayak kok dia kayak diem-diem kok kayak bagus gitu. Melanjutkan ya, Diem-diem melanjutkan. dia kayak bagus banget, presentasinya kayak lancar, bahkan dia kayak ngeliat ke PPT-nya di PPT-nya gitu. Nah terus kan kita kayak abis kelas kita kayak disuruh kumpul sama kompinya. Nah, kita kumpul di kantin DPR di kampus IPB Bahkan Siang. Nah kan di situ kan kita makan. Teman-teman semua kan kayak ngobrol sana ngobrol sini. Nah dia cuma kayak berdua sama temennya dia. Kita sama pendiam berdua. Dia cuma pakai masker terus. Jadi dia kayak aku kayak mau nyapa dia tapi kayak canggung, takutnya kayak ngeganggu, kayak dia nggak mau, kayak nggak welcome gitu. Karena pakai masker kan jadi menutup Ya, diri kayaknya betul. deh, bukan menutup muka aja, menutup diri. Tapi ternyata dia orangnya tuh baik. Dan kita pernah satu kelompok waktu matkul bahasa Indonesia. Dia cukup baik. Cukup Alhamdulillah. baik guys, Sampai cukup saat baik. ini Sampai sangat saat baik ini. ya itu. Oke, kita lanjut kedua. Situasi seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar persona kalian itu efektif? Gimana ya cara efektif komunikasi antar kita? Coba kalau kamu dulu apa? Cara biar efektif ya sejauh ini ya antara aku ya maupun aku sama orang lain itu saling pengertian, Nah, iya. terus kayak saling memahami juga kriteria masing-masing karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau menurut kamu ya? Kalau menurut aku kita tuh kayak harus ngerti dia tuh orangnya gimana dulu. Kalau dia kita ngerasa dia baik, ya kita perlakuin dia tuh baik juga. Dan juga kalau ngerasa kita kayak nggak cocok sama dia, mending kita lebih baik nggak usah lanjut gitu. Tapi Jaga jarak aja jaga ya. jarak dulu. Nah kalau misal aku tahu dia orangnya but-butan atau suka ngambek, suka nangis gitu, kita ya kayak harus ngertiin dia, kita harus ngebujuk gimana, dia gimana gitu. Kuncinya ngertiin aja nggak sih Ngertiin. gimana kayak Ya. orang itu kayak gimana sih, kita baca nih orangnya kayak gimana. Benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya. Daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan terpesona yang baik sampai sekarang? Nih kalau aku sukanya ke Lea itu dulu Ya pas sekarang dari yang pertama dia tuh kayak kalau tugas dia selalu kayak terdepan banget gitu, kayak rajin banget tentang tugas. Kayak kemarin pas semester 1 matkul bahasa Indonesia dia tuh kayak
guys, ini gimana ya? Kalian udah pada kalian bingung gak tentang tugas ini? Ayo kita ngerjain bareng-bareng gitu. Kalian kalau ngerasa nggak mudeng, mending kalian tanya aja ya, biar kita nggak ada salah paham gitu. Gitu, karena aku dari emang peduli tugas juga. Dan juga aku sukanya ke dia tuh kayak dia kayak suka banget cerita. Dia apa kalau ke kamar aku, kan kita kan satu kos nih sekarang satu kos, dulu kan enggak. Nah, aku sukanya ke dia tuh karena dia suka banget cerita apapun, hal-hal yang random banget. Aku suka banget cerita, nggak kehabisan topik cerita. Sumpah, aku sampai bingung mau nanggapinnya apa, tapi dia selalu asik kalau cerita. Kayak Firya lagi apa gitu. Terus aku juga suka tiba-tiba tuh kalau misalnya Firya diem di kamar, terus kamarnya nggak dikunci, aku suka nongol. Dia suka ngagetin, suka ngisengin gitu. Tapi aku sukanya gitu, kayak nggak diem-dieman gitu ya nggak sih? Betul. Jadi kita kayak makin dekat, jadi ya kita harus cerita satu sama lain. Dan dia kalau ada masalah, pas baru pertama kali masuk kos ini kan dia kayak nangis, ada masalah gitu. Nah dia kok bisa-bisa ya ada orang kayak baru pertama kali ngekos tapi dia udah cerita gitu, kayak dia nggak takut gitu, kayak privasinya terbongkar, tapi dia kayak tetap aku cerita ini sampai nangis nih. Karena kenapa aku cerita, karena kayak kalau misalnya kita pendem sendiri, kita nggak tahu nih kita yang salah apa orangnya yang salah. Kadang kita ngerasa kayak kita tuh selalu bener gitu. Masalah aku tuh ibaratnya aku ngerasa bener tapi sebenarnya aku tuh yang salah. Jadi kalau misalnya cerita ke orang lain, bisa dikasih saran, oh itu kamu yang salah ya, kita tuh harus kayak jangan mendem sendiri, karena kita nggak tahu juga kan kita yang salah atau enggak. Jadi kita lebih baik cerita sama temen atau enggak sama keluarga deh, nggak apa-apa. Soalnya tahu kayak mereka punya solusi kita, gitu. Kayak aku tuh harus gini gitu, mungkin kitanya yang salah gitu. Nah, yang keempat, harus semangatnya sampai batuk ya Kak Firya ini. Yang keempat, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya dari diri kalian masing-masing dan antara hubungan antar personal kalian. Kemarin sih, pas semester 1 yang itu, yang kelompokan bahasa Indonesia. Nah itu kan dia ketua ya, kamu kenal nggak sih? Sebenarnya itu kita nggak ada ketua, tapi dia yang nge-handle gitu. Jadi seakan-akan tuh kayak mereka udah nggak aku ketuanya di kelompok itu gitu. Nah dia tuh kayak ketua dari kelompok bahasa Indonesia. Nah saat itu kita lagi ada apa ya, suruh bikin di akhir gitu, bikin apa drama sama bikin itu kayak semacam makalah ya pokoknya gitu. Nah kan kita tuh kayak udah bikin banyak banget ini itu. Terus kan kalau udah bikin minggu selanjutnya kan kita revisi. Kayak mau skripsian gitu loh guys, apa ya? Persis banget ya Allah, sampai kayak bisa lagi bimbingan. Nah kita kan abis itu selalu kayak presentasi ke dosennya dia, perkembangan kita tuh ngapain aja sih. Nah ternyata kita banyak banget revisi, banyak banget, hampir setiap pertemuan itu dicoret-coret mulu, kita nge-print out mulu. Jadi kita habis hampir tiap pertemuan pasti ada aja revisinya. Dan dia tuh kayak, hey guys, gimana ini revisi kalian? Kan kalian kayak udah ngebagi gitu. Kayak kita bagi-bagi job desk gitu. Terus kayak udah satu orang tuh pasti punya revisi gitu. Nah, aku selalu nanya, revisi kalian perkembangan itu gimana? Tapi kayak nggak ada perkembangan. Jadinya tuh dia kayak marah. Iyalah kayak siapa sih ya nggak dihargain gitu. Kok nggak ada, nanya juga nggak ada, kalau misalnya ada yang ngerti nanya nggak ada gitu. Nah kita tuh berlima, dia dari berlima ini tuh kayak kita jarang ngerespon, kayak pas lagi itu udah capek ngomongnya jarang respon, termasuk dia ya. Nah dia tuh jadi kayak marah ya, kayak lebih tegas gitu. Bahkan dia pernah live group nggak sih? Iya. Nah gara-gara mungkin dia ngerasa kayak nggak dihargain, nggak pernah ada yang ngebales ya, dia kayak marah. Nah terus pas pertemuan selanjutnya
kan revisi lagi. Nah abis revisi kan pasti duduk kan giliran selanjutnya. Nah dia nangis di paling pojok bangku, dia nangis jadi-jadinya. Itu nangis banget karena waktu itu dimarahin dosennya karena kayak dia yang disalahin, Iya. padahal yang salah tuh aku dan teman-temannya. pokoknya disalahin gitu kan. Jadi aku tuh nangis banget karena waktu itu bener-bener dosennya tuh pikir aku tuh banyak ngelakuin kesalahan gitu. Padahal yang salah tuh teman-teman aku, Iya, kelompok jadi kayak, aku. aduh kenapa sih kalian gak gini-gini gitu. Nah. Kayak nangis banget waktu itu. Waktu Nah. itu juga Virial tuh paling terdepan. Aku minta paling maaf. kayak ya Allah aku salah apa ya, aku pasti salah sih nggak ngerjain ini itu. Kayak aku khawatir banget dia bakalan gak suka sama aku, soalnya itu kan baru semester Iya, 1, kita baru masih ada pertama 8 kali kelas pertama kali ketemu, tapi kayak udah dapet cap yang buruk. sama temen ini dia. Nah, tapi kayak akhirnya kita Akhirnya kita- paling bagus tahu Iya, setelah kita berantem. sumpah, kita nomor Kita satu saling- paling saling bagus gak sih? mengungkapkan, seharusnya kalian gini-gini, dan waktu itu teman-teman yang lain tuh udah kayak sadar karena ini bener. project akhir juga, kita tuh udah lama ngerjain tugas ini, masa akhirnya kita jelek. Nah waktu itu sampai teman kita yang satu lagi tuh cari ke perpus di mana Jakarta, Jakarta, ya. Dia bela-belain dia ke cari Jakarta, perpustakaan itu cari buku gitu. Terus bener-bener kita sampai gempa bumi waktu itu ya bikin Sumpah, pas hujan-hujan gak Iya, sih kita bikin ya Allah, di bawah hujan. demi Pokoknya tugas kita ini. diterpa badai itu sampai laptop kita tuh kita payungin karena kita cuma berapa hari lagi tuh udah presentasi project akhir kita ini gitu. Dan alhamdulillah kita hasil yang paling terbaik. bagus pertama, soalnya Nah kita gak ada revisi lagi, di kelompok itu masih ada revisi, sedangkan kita kayak dipuji gitu. kita dipuji, kita Yang Gak ada bagus itu salah kelompok ya. satu gak ada salah, kata dosennya, kayak dosennya tuh baik sebenarnya. mending kita kayak belajar dulu, salah-salah dulu daripada langsung jadi kita nggak tahu Kayak kita tuh nggak ada Dapat, sensasi kayak gimana sih kuliah tuh, kayak kalau Ritmenya mulus-mulus aja tuh gimana, kayak pasti ini kayak jadi satu kenang-kenangan di awal Harus. semester kayak gini gitu. harus terjang Bener banget. badai dulu baru biar bersemester. kita kayak ada perjuangan buat kuliah itu, oh kita tuh begini kuliah gini-gini. Ya, nah biar kalian terhindar dari konflik, mending kita kayak lebih baik baik dulu ke orang. Dia tuh kayak gimana orangnya, kita harus ngertiin dia. Pahami dia dulu. Kalau dia orangnya mut-mutan ya kita jangan beraninya Maksa dia sesuai yang kita jangan inginin mau. gitu. Mending Diskak nanti. pasti kalau dia mau cerita atau Dia apa bakalan pasti dia cerita. bakalan cerita, tapi kalau dia udah nggak mau cerita kita mending jangan maksa, ntar kayak ujung-ujungnya malah dia yang nggak suka kita banget. Kayak oh kok dia maksa banget ya gitu. Iya. Pahami aja gimana sih tipe orangnya. Tapi kalau sama aku mah jangan usah ditunggu, itu pasti bukan cerita, nyerocos sendiri. Ya dia tuh paling diem dulu baru dia Nangis, terus nangis ngerenung, sebentar. nangis baru Udah mata ada Nyamperin. sebab kayak gini tuh kayak udah kayak kayak terus Cina ya, nyampe ke kamar dia gitu. dia baru cerita baru Kenapa bisa Ya. cerita sama orang pas kayak gitu? Karena pasti, kayak sebaik itu orang, kalau kita respon kita baik sama kalau orang, kitanya orang baik juga pasti orang percaya lain gitu. bakalan percaya ke kita. Betul guys gitu. Nah, cukup sekian Udah lama banget ya kita udah lama ngobrol. banget ya Allah. Kita cukup sekian dari 4 pertanyaan kita tadi. Semoga teman-teman dapat mengambil Hikmahnya. hikmah dari obrolan kita berdua. Jangan Oh. sampai kalian tidak baik ke orang. Kita harus Ya, terus baik. kayak hubungan kita tuh renggang gara-gara egois. Ya, gitu. kita harus mempunyai pribadi yang Lebih baik baik ke ke orang. depannya. Oke, aku Viral Verosabila. Aku Anissa Solehaza. Pamit dulu, bye bye.